Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa YouTube dimanapun kalian berada. Pada episode kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk mengunjungi makam atau situs Sunan Gunung Jati di Cirebon, Jawa Barat, yang nggak pernah sepi nih teman-teman nih makam di sini. Tidak semua peziarah bisa masuk ke pusara Sang Sunan nih guys. Untuk bisa masuk itu dibutuhkan izin khusus dari Keraton Kasipuhan Cirebon, Bray. Dan itu pun diberikannya hanya kepada orang-orang yang direstuinya saja. Alhamdulillahnya nih, saya dapat izin khusus nih Bray and Sis, untuk meliput sampai bisa masuk ke dalam. Nih konon di dalam tuh nanti tuh kita akan melewati ada 8 atau 9 pintu guys, sampai menuju makam Sang Sunan. Kita lihat nih terlihat puluhan bahkan ratusan warga datang silih berganti, nggak henti-hentinya menziarahi makam Sang Wali yang memiliki nama asli. Tahu nggak Bray and Sis nama aslinya? Nama aslinya adalah Syarif Hidayatullah. Ya bener. Alhamdulillah saya bisa berziarah sampai ke depan makam Sang Wali karena salah satu teman saya nih, konon katanya beliau tuh keturunan dari Putri Ongtin. Putri Ongtin ini adalah salah satu istri dari Sunan Gunung Jati. Jadi pas kita masuk ke dalam pemakaman pun didampingi oleh salah satu kuncen di sini, Brian Sus. Saya melihat banyak peziarah yang datang ke sini untuk berharap mendapatkan tabaruk dari Sang Wali yang memang memiliki peran besar dalam penyebaran Islam di Cirebon. Nah, tabaruk ini adalah artinya adalah kalau di pesantren ya teman-teman, bahasa pesantren itu mencari keberkahan, mendapat keberkahan. Nah, kalau kedatangan saya di sini nih selain berziarah juga sebagai bentuk terima kasih saya nih kepada Sang Wali atas jasa beliau mengenalkan Islam hingga dikenal sampai saat ini, khususnya di Jawa Barat. Nah, saya ingin memberikan sedikit penjelasan tentang silsilah sekilas mengenai keluarga Sang Wali. Ayah beliau adalah Syarif Abdullah bin Ali Nur Alam bin Jamaluddin Akbar. Beliau adalah seorang mubalik dan musafir besar dari Gujarat, India. Ayah Syarif Hidayatullah adalah seorang penguasa di Mesir. Nah, kalau di kalangan sufi, kaum sufi di tanah air nih sangat dikenal sebagai Syekh Maulana Akbar. Sedangkan ibu Sunan Gunung Jati adalah Nyai Rara Santang. Dan ketika masuk Islam, Nyai Rara Santang merubah namanya menjadi Syarifah Mudaim. Beliau adalah putri dari Maharaja Prabu Siliwangi yang merupakan adik dari Kian Santang. Nah, berarti Sunan Gunung Jati ini ipar-iparan ya, Bray and Sus, dengan Kian Santang. Sang Wali merupakan itrah ahlul bait dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dari Imam Husain. Syarif Hidayatullah ini adalah masih zuriat Nabi Muhammad SAW ya, Brianses, yaitu dari turunannya Imam Husain alaihissalam. Nah, tahukah Anda bahwa ternyata Sunan Gunung Jati juga pernah menikah dengan seorang putri cantik dari negeri Cina yang bernama Putri Ongtin, anak dari Kaisar Honggi dari dinasti Ming. Putri Ongtin menikah dengan Sunan Gunung Jati pada tahun 1481. Kecintaan Sunan Gunung Jati terhadap Putri Ongtin tidak diragukan lagi, meski usianya pernikahan mereka hanya 4 tahun. Nah, Putri Ongtin wafat pada tahun 1485. Sunan Gunung Jati seakan merasa kehilangan sosok yang dicintainya. Bahkan Sang Sunan selalu merasakan rindu yang sangat mendalam sejak istrinya wafat. Saking cintanya,
di tempat Sunan Gunung Jati berdakwah dan mengajar mengaji. Nah itu makam dari Putri Ong Ten selalu terlihat nih Bray and Sis, karena nggak jauh posisinya dari tempat Sunan berdakwah dan mengajar mengaji. Nah dahulu komplek pemakaman Sunan Gunung Jati ini adalah pesantren gitu. Di komplek tersebut Sunan Gunung Jati tinggal dan berdakwah hingga keduanya wafat. Dan ditambah seiring berjalannya waktu, pesantren yang didirikan Sunan Gunung Jati tersebut menjadi kompleks pemakaman. Posisi makam Sunan Gunung Jati pun tak jauh dari makam Putri Ong Tin.